Assalamualaikum, jumpa lagi. Kali ini aku mau grafting adenium nih. Aku punya adeniumnya masih kecil nih ya. Dulu beli online tuh. Labelnya sudah pudar ya. Ini kalau nggak salah itu ide golden year. Mudah-mudahan bener ya. Kalau salah pun nggak apa-apa lah. Yang penting ini adenium tumpuk. Aku mau potong di sini karena ngelancir ya. Akan aku gunakan untuk entres nih, sudah aku potong. Nanti batang bawah yang itu mudah-mudahan bisa tumbuh tunas lagi ya. Nah, ini aku mau grafting ke sini nih. Udah aku siapkan batang bawahnya dulu hasil proka. Tuh seperti ini. Entres sepanjang ini bisa jadi banyak loh ya, bisa di grafting ke banyak cabang ya. Ini entresnya lumayan tua ya. Jadi tadi itu yang beli online itu kurus ya, jadi mau aku grafting ke batang bawah ini, mudah-mudahan nanti bisa tumbuh lebih bagus. Oke. Nah, pisaunya pakai yang tajam. Ini aku sterilkan pakai bawang merah. Tuh ya, pakai alkohol juga boleh lah ya. Nah, kemudian ini kita gunakan untuk memotong. Jadi setiap mau potong batang itu boleh dioles dulu dengan bawang merah tadi ya. Oke, aku gunakan yang pucuk dulu ya. Nah, ini yang bawah ini juga nanti tetap aku pakai, sayang ya, karena entres bunga tumpuk. Jadi pokoknya nanti di grafting kemana-mana deh ya, cari batang bawah. Oke. Nah, aku mau grafting flat nih, caranya seperti ini. Untuk yang belum bisa, diperhatikan caranya ya. Kalau ada getah berlebih, dilap, lap halus aja ya. Nah, kemudian ambil entresnya ini sepanjang 1,5 cm ya, 1 cm atau 1,5 cm. Nah, taruh di tengah seperti itu, kemudian ditali. Ya, talinya boleh pakai tali plastik es yang ditarik boleh. Tumpuknya ditali gini, tekan ke bawah, kemudian dililit seperti ini. Oke, sangat mudah ya. Ini aku pilihkan cara yang mudah biar teman-teman bisa ya. Oke, kemudian ditali seperti ini. Nah, karena itu plastiknya itu belum rapat menutup entresnya tadi. Oke, ini kita potong dulu. Nah, ini kita perlu sungkup ya. Jadi aku pakai sungkup. Sungkupnya itu dari plastik es, dibalik seperti ini. Kenapa dibalik? Itu supaya bisa berdiri itu. Kalau buat nutup gini bisa berdiri. Beda kalau tidak dibalik ya, boleh dipraktekkan. Karena ada yang nanya kenapa sungkupnya harus dibalik gitu ya. Jadi alasannya itu. Nah, oke, sudah jadi seperti ini. Lanjutkan ke semua batangnya ya. Jangan di skip. Oke, saya mau kasih tip-tipnya supaya berhasil. Jangan sampai kebalik ya, naruh entresnya itu, tunasnya kalau kebalik itu nggak akan jadi. Terus nalinya ini usahakan tidak kendor, jadi nanti entresnya bisa nempel ke batang bawahnya. Itu juga merupakan syarat untuk kesuksesan dari grafting ini. Ya, ini grafting flat, nanti ada grafting V, nanti akan aku tunjukkan nanti ya. Oke, kemudian apalagi ya tipnya. Nah, itu kalau ada getah berlebih di batang bawah itu dilapnya halus-halus saja tuh ya. Tuh dilap, kalau nggak dilap itu biasanya bisa jadi penyebab busuk juga itu. Tuh mudah ya, ini cara nalinya aku bikin cara yang mudah seperti ini. Dulu aku pernah grafting flag ini tanpa sungkup, jadi pakai talinya itu sudah sebagai sungkup. Tapi ini cara nalinya aku bikin yang mudah
tapi masih harus ditambah sungkup seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa ya. Untuk yang belum berhasil jangan menyerah, pokoknya harus bisa lah ya. Ini bisa membuat adenium kita itu jadi cantik ya, bunganya bisa warna-warni ya. Untuk satu pohon ini boleh menggunakan entres dengan beda warna bunga ya. Kalau aku ini hanya pakai satu macam entres saja tadi ya, yang ide golden year tadi. Jadi nanti mudah-mudahan bisa tumbuh dengan bagus karena batang bawahnya sudah besar ya. Jadi dia sudah pintar cari makan, mudah-mudahan nanti bisa disalurkan ke entres yang tumpuk ini. Kemudian kalau berbunga juga walaupun hanya satu macam warna bunga, tapi insya Allah akan cantik ya. Udah bonggolnya unik, nanti bunganya cantik juga. Nah itu ya, jadi grafting ini bisa untuk menambah nilai dari tanaman adenium kita ya. Kalau punya entres lain bunga tumpuk juga gitu ya, yang satu warnanya ungu, yang satu kemudian kuning atau merah gitu ya, jadi satu pohon macam-macam itu akan lebih cantik juga ya. Apalagi kalau bonggolnya unik, wow, kalau dijual bisa mahal loh ya. Tapi punya aku ini untuk koleksi aja lah ya, dan buat share ilmu aja buat teman-teman di YouTube ini ya. Oke, ini sudah jadi seperti ini, kemudian taruh di tempat teduh dulu itu kalau aku ya, atau kena sinar pagi saja sebentar gitu ya. Tuh sudah seperti ini hasilnya. Ini semua aku grafting flat. Nanti untuk yang pucuknya itu bisa pakai grafting V. Nah ini setelah 2 minggu. Setelah 2 minggu aku akan membuka sungkupnya. Tuh, kalau grafting itu ada keringat-keringat air gini, asalkan tidak berlebihan tuh nggak apa-apa. Kalau sampai berlebihan sampai menggenang air, nah itu boleh diganti ya. Tuh bonggolnya cakep ya, akar-akarnya. Ini hasil prokar ya. Tuh, dan kayaknya berhasil ya. Tapi belum tahu ya, nanti dicoba dulu. Oke, aku mau tunjukkan bahwa aku itu juga grafting ke tanaman lain nih. Dulu ini hasil stek batang saja. Jadi ini cabangnya banyak ya. Aku grafting di beberapa cabang saja. Jadi tidak semua cabangnya aku grafting ya. Nah ini ada biji adenium ya nih. Sudah tua, sudah meletek sedikit ya. Ini tandanya sudah tua ya. Aku mau petik sekalian ya, karena sudah tua. Kalau terlambat metik nanti bisa meletek dan terbang kemana-mana tuh ya bijinya. Tuh, nih. Oke, kita simpan dulu. Nah, sekarang kita mau buka sungkupnya. Aku juga grafting ke ini ya, banyak ya. Di sini ada adenium yang kecil-kecil juga, karena dulu ada sisa-sisa entresnya, jadi aku manfaatkan, aku grafting ke banyak batang bawah ya. Yuk sekarang kita buka sungkupnya. Kita lihat apakah berhasil atau tidak ya. Oke, bukanya gampang banget seperti ini. Ini setelah 2 minggu atau bolehlah 3 minggu baru dilepas sungkupnya itu juga boleh. Tuh. Nah, tuh kayaknya semuanya masih bagus ya. Jadi entresnya itu kalau gagal itu udah tampak jadi busuk, mungkin empuk atau coklat warnanya ya. Kalau ini masih segar seperti ini, tuh insya Allah berhasil. Nah sebenarnya tali ini bisa kita buka nanti-nanti ya, tapi ini aku mau tunjukkan ke teman-teman, jadi aku buka sekarang saja ya. Untuk tali ini dibukanya boleh seminggu kemudian boleh ya. Kalau sudah ada tunas pada entresnya itu boleh baru dibuka, nggak apa-apa. Tapi ini mau aku tunjukkan ke teman-teman, jadi aku buka sekarang. Nah itu ada bagian yang basah, itu langsung siapkan tisu dan dilap ya. Ini ada tunas kecil pada bagian bawah, nah itu langsung kita hilangkan saja karena itu akan menghambat tunas yang di entresnya. Jadi diharapkan tunas itu hanya
tumbuh pada entres yang tumpuk tadi. Kalau ada tunas di bagian bawah harus segera kita potong gitu ya. Ini kayaknya juga bagus ya. Nah, yuk kita buka semua dulu, nanti kita bahas satu persatu. Kalau ada yang basah langsung dilap ya. Kalau terlalu banyak keringat itu bisa menyebabkan busuk pada sambungan, jadi bisa menyebabkan gagal ya. Tuh, ini kayaknya semuanya masih bagus. Ya. Tuh, yuk kita bahas satu persatu. Nih, alhamdulillah semuanya berhasil, mudah-mudahan nanti sampai tumbuh tunas ya. Ini ada satu yang kurang rapi, kurang menempel tuh, agak renggang dikit, tapi nggak apa-apa, ini tetap nyambung ya, mudah-mudahan ya. Asal jangan kesenggol lah ya. Kalau habis dilepas talinya gini, jangan sampai kesenggol, nanti bisa copot ya. Tuh, kalau yang ini kayaknya rapi itu ya, bisa nempel bagus gitu. Jangan sampai kesenggol, ingat itu ya. Pernah tuh ya, saya ini sudah hati-hati gini, nggak taunya ada satu yang kena sikut gitu ya. Wow, waduh, jadi gimana gitu rasanya, udah capek-capek bikin ternyata lepas gitu ya, harus diulang kalau lepas ya. Tuh, oke, hanya satu yang agak renggang tapi semuanya berhasil. Alhamdulillah sekali ya. Tuh yang kecil itu juga berhasil semuanya. Oke, kalau sudah seperti ini taruh di tempat teduh dulu ya, jangan langsung full matahari, takutnya belum kuat itu sambungannya ya. Oke, aku mau tunjukkan ini yang satu ini, grafting flatnya itu yang pucuk nih. Ini pakai entres pucuk, jadi lebih apa ya namanya, lebih cepat tumbuh daun karena pakai pucuk ya. Oke, aku mau tunjukkan ke teman-teman. Kalau yang ini entresnya itu pakai bunga warna merah darah itu ya. Jadi aku kemarin dulu itu main ke tempat teman, jadi dia punya adenium warna merah darah tuh ya. Bunganya single sih tapi warnanya cantik merah tua gitu. Nah, itu aku minta entresnya, kemudian aku sambungkan ke sini. Nah, jadi nanti ini satu pohon dua warna, yang aslinya itu pink. Kemudian saya gabungkan dengan yang warna merah ini ya. Untuk pucuknya itu aku pakai grafting V. Nanti aku tunjukkan. Ini aku lepas dulu talinya ya. Masih terlihat nanti bentuk sambungannya itu ya. Oke, sebentar ya. Ada airnya itu ya waktu graftingnya, jadi langsung dilap pakai tisu tadi ya. Tuh, masih basah-basah lagi, segera dilap supaya tidak busuk, jadi aman buat sambungannya itu ya. Kadang memang seperti itu, ada banyak airnya gitu ya. Oke, ini grafting V saya perlihatkan, tuh terlihat kan, itu sambungannya berbentuk V. Jadi ini untuk pemula ini lebih aman loh. Kalau grafting itu kalau masih belajar di awal-awal pakai V gini, terus entresnya pakai pucuk gini, itu akan cepat berhasilnya dan cepat tumbuh daun. Ini juga pakai pucuk, jadi aku grafting V juga. Tapi ada beberapa yang flat juga. Jadi ini aku mau lepas semua dulu ya. Nah, jadi satu pohon itu bisa pakai metode flat grafting atau yang datar gitu ya. Atau kalau yang entresnya pucuk itu biasa aku pakai V gitu. Untuk teman-teman yang masih belajar, pakai aja entres pucuk ya. Kemudian sambungannya dibuat yang V, itu lebih mudah, nalinya lebih mudah juga gitu ya. Cepat hidupnya juga. Oke. Pokoknya jangan nyerah ya. Ada di videoku yang lain itu yang judulnya kalau nggak salah grafting adenium untuk pemula. Nah, itu ada juga seperti itu. Ada juga yang judulnya grafting V dan grafting flat, macam-macam ya. Aku kelompokkan di playlist khusus grafting, itu banyak sekali metode grafting ya. Tuh, ini sudah berhasil
yang pakai V dan pakai pucuk daunnya langsung tumbuh. Tuh terlihat ya, sambungannya V. Nanti ini warnanya merah darah, kemudian yang aslinya warnanya pink. Jadi ada dua, yang ini flat gitu ya, flat yang pakai entrance-nya yang di bawah pucuknya itu ya. Tuh sebelah sini juga semuanya berhasil tuh ya, sambungannya rapi, rapet gitu ya. Cuman belum tumbuh tunas saja. Mudah-mudahan nanti saya update lagi nanti ya, kalau sudah tumbuh daun-daun kecil gitu ya. Jadi ini nanti insya Allah ada dua warna bunga dalam satu pohon ini. Ini cuman hasil tanam dari batang aja dulu, batang bawahnya ini ya. Tapi sudah gede, banyak cabang, kemudian bisa kita grafting dengan warna bunga lain. Ya, bisa 3 macam, 4 macam warna bunga, silahkan punya interestnya yang mana gitu ya. Oke, kalau ini yang grafting tumpuk tadi ya, ide golden year, mudah-mudahan benar idenya. Nanti akan aku update juga. Tuh, yang sebelah sana juga mau aku buka sungkupnya. Ini untuk teman-teman yang belum punya batang bawah besar gitu ya, umpamanya gitu. Jadi ada boleh pakai batang bawahnya yang kecil ya. Nah, ini ada tip juga yang harus Anda ketahui. Kalau tumbuh tunas pada bagian bawah seperti ini ada tumbuh tunas kecil gitu ya. Jadi harus segera dipotong supaya nanti tidak menghambat pertumbuhan pada batang atasnya. Tuh dipotong seperti ini, walaupun kecil harus sudah dipotong. Jadi diteliti semuanya ya. Jadi tunasnya nanti tumbuhnya di batang atasnya ini, semuanya harus diteliti. Dan tidak hanya hari ini, jadi harus dicek beberapa hari kemudian. Kalau ada tunas pada bagian bawah harus segera dipotong. Kalau sampai tunas di bagian bawah itu tinggi, nanti bisa sambungannya mati ya. Oke, ini ada kecil satu lagi, bisa dilepas seperti itu. Oke, ini tip juga ya. Oke, semua mudah-mudahan teman-teman mengerti. Dan kadang-kadang ada yang bertanya penyebab gagal, jadi macam-macam faktornya itu tadi ya. Jadi kalau nonton video saya mudah-mudahan tidak skip, jadi ada beberapa tip yang saya selipkan gitu ya. Ini untuk teman-teman yang belum punya batang bawah besar, boleh pakai batang yang kecil seperti ini. Mungkin umur setahun atau berapa gitu ya, berapa bulan tuh. Pokoknya yang batangnya sudah sebesar ini ya, misalnya sebesar jari kelingking kita, nah itu sudah bisa di grafting. Ini juga, ini yang dulu aku program akar, kemudian aku belah batang. Ini ada 3 cabang di atas, ini juga aku grafting juga. Yang ini juga ya, tuh. Jadi ini hampir bersamaan dulu waktu graftingnya, jadi saya buka sekarang juga sungkupnya. Tuh semuanya aku buka hari ini. Untuk talinya tidak harus dibuka hari ini, tapi sungkupnya aku buka hari ini. Ya, tuh. Supaya kalau ada yang banyak keringat itu bisa terhindar dari ini basah itu ya, tuh. Ini cabangnya banyak, jadi aku grafting 3 saja, jadi ada beberapa yang aslinya ya, jadi mungkin ini nanti akan 2 warna juga ya. Tuh ini yang aslinya tetap, tapi daunnya saya pruning ya, biar seimbang pertumbuhannya nanti ya. Tuh yang ini juga cuman aku grafting beberapa saja. Untuk cabang aslinya harus di pruning ya, biar pertumbuhannya sama. Oke, ini semuanya sudah aku buka sungkupnya. Nah, nanti akan aku update lagi kalau mereka sudah tumbuh, daun-daunnya sudah rimbun, apalagi nanti kalau sudah berbunga, tentu akan aku update terus ya. Oke, terima kasih sudah menonton videoku ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Semangat untuk graftingnya ya. Sampai jumpa lagi di videoku yang akan datang. Wassalamualaikum.